Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Oke. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pagi hari ini kita masih berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan semoga pandemi ini segera berlalu. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat pagi teman-teman semua. Salam hormat saya untuk Ibu Kasudin, Ibu Yati. Salam hormat saya untuk Ketua Umum OKOK Indonesia Bapak Ibu Susanti. Salam hormat saya untuk coach kita Ketua Umum OKOK Forever Ibu Esti Ginting. Salam hormat saya untuk semua teman-teman audiens PPK UKM Sudin Jakarta Utara. Terima kasih waktunya, terima kasih semangatnya membersamai kami. Terima kasih sudah join di sini. Insya Allah kita akan berbagi tips-tips mengenai seputar pandemi ini. Langsung saja untuk pembukaan kita akan mendengarkan arahan serta update terbaru terkait dengan Sudin PPK UKM dari Ibu kita, Ibu Yati. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan, Ibu. Ibu. Bismillah. Ya, Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu suaranya ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sengaja biar nggak suara banyak. Jadi gue aja ngomong. Oke, baik. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Iim, mana Bapak Iim? Tadi saya lihat ada masuk. Ya Bu Kasudin. Masya Allah, terima kasih. Kemudian Bu Esti Ginting, selaku trainer pada hari ini, Ketua OKOC Forever. Halo, selamat pagi Bu Esti. Saya nggak dengar, nggak enak. Selamat pagi Bu. Ya, sehat Bu. Alhamdulillah. Kemudian para pejabat di lingkungan suku dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah. Yang saya banggakan, mana? Oke. Kemudian para anggota Jackpreneur. Benar, para Kasatpol dulu, saya sapa para Kasatpol Kecamatan Wilayah Jakarta Utara yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan para anggota semua Jackpreneur selaku peserta acara pelatihan hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat hingga pada hari ini, pagi hari ini yang pertama kali kita bisa berkumpul acara pelatihan online ya, mungkin pelatihan online bagi Jackpreneur tahun 2020, di mana seharusnya pelatihan ini dilakukan secara offline, namun karena hal dan satu hal maka dilakukan secara online. Ya. Kemudian salam dan salawat kita semoga terlimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Ibu dan Bapak sekalian, peserta pelatihan Jackpreneur pada pagi hari ini, seperti tadi saya sebutkan bahwa setiap tahun sebetulnya Sudin PPK UKM
adalah rutin menyelenggarakan pelatihan Jackpreneur seperti ini secara offline, ya. Tetapi sehubungan dengan adanya musibah COVID, mau tidak mau, namanya acara ini selalu harus terlaksana. Bagaimana sih, Mbak? Bisa? Masih bisa, oke. Bisa. Tapi saya nggak bisa ini, jadi nggak enak, Mas. Oke. Oh, saya baca itu. Oke, maaf ini masih. Ya, Halo, Bu. masih simak? Oke. Ya, simak, Bu. Ya, sehingga oke, baik, terima kasih, maaf. Jadi sehingga acara ini kita lakukan secara online. Tetapi saya berharap walaupun secara online tidak mengurangi semangat kita untuk semua peserta mengikuti dan tidak mengurangi juga manfaat dari pelatihan ini, ya. Saya harapkan seperti itu. Kemudian selanjutnya mungkin beberapa hal yang pengen saya sampaikan terkait dengan Jackpreneur ini, karena Jackpreneur ini adalah satu KSD pemerintah DKI dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya sedikit memberikan apa itu Jackpreneur, ya, kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman narasumber, wabil khusus Pak Im nih, yang saya sebetulnya kepengen ketemu langsung nih Pak Im, ya. Kemarin saya agendakan, tetapi beliau sangat sibuk hingga tidak bisa kita bertemu sebetulnya saya kepengen sebelum acara ini diselenggarakan, saya kepengen ketemu Bapak dulu gitu. Tapi ya hadar Allah semuanya belum mungkin, ya, kita hanya bisa bertemu di acara di ajang ini. Tapi next time bisa kita ketemu, ya Pak Im, ya. Ya, siap, Bu Kasudin. Ya, terima kasih. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir untuk mengikuti ini dengan semangat, ya, Ibu Bapak sekalian. Semangat. Semangat. Baik, terima kasih. Baik, sedikit saya gambarkan Bapak dan Ibu peserta wabil khusus untuk Jackpreneur ini. Jackpreneur ini ada dasar hukum yang memayungi, yaitu Pergub nomor 68 tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan kegiatan strategi daerah yang tadi saya sebutin KSD. Kemudian Pergub 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan terpadu. Kemudian Pergub 142 tahun 2019 tentang daftar kegiatan strategi daerah. Ya. Kemudian apa itu Jackpreneur, untuk siapa? Jackpreneur itu untuk mereka-mereka yang belum memiliki usaha, masyarakat DKI yang belum memiliki usaha, ya. Warga DKI ini tidak mungkin juga wabil khusus, ya, untuk warga DKI karena ini adalah program DKI. Itu yang pertama, mereka yang belum memiliki usaha. Kemudian yang akan memulai usaha dan juga yang sudah ada usaha untuk meningkatkan usahanya, ya. Ini bisa bergabung dengan Jackpreneur ini. Then next, Mas. Apa manfaatnya Jackpreneur? Nah, di sini dia Jackpreneur ini bisa memberikan pelatihan secara gratis, ya, yang nanti di sini menghadirkan narsum-narsum yang sangat berkompeten dan punya berpengalaman yang di bidangnya. Kemudian berikan kesempatan untuk mengikuti bazar, ya. Kemudian memberikan perizinan usaha IUMK. Kita nanti akan mengawal Jackpreneur ini sampai dengan dia mampu mempunyai usaha yang mungkin sudah tingkat internasional gitu bahkan, ya. Kita akan mengawal sampai ke sana. Kemudian memberikan kerjasama dengan Jackpreneur dari yang kemarin 2018-2019 kita sudah latih, ya. Kemudian memberikan kesempatan keterampilan seperti menjahit, memasak, dan juga kerajinan dan lain-lain, ya. Next. Kemudian prosesnya seperti apa Jackpreneur ini? Pertama, ada 7 konsep yang harus diikuti untuk bisa menjadi
Jackpreneur. Mungkin nanti penjelasan ini akan lebih detail lagi, mungkin teman-teman yang membidangi ya. Kita hanya memberikan gambaran saja, karena ada 7 tahapan yang P1 sampai dengan P7 yang nanti akan dilalui oleh seorang Jackpreneur ini. Ya, mungkin itu gambarannya ya. Kalau P1 itu terkait dengan pendaftarannya, kemudian P2 hari ini seperti hari ini kita lakukan pelatihan kewirausahaannya, P3 kita lakukan pendampingan sampai si Jackpreneur ini mampu, dia sih sebetulnya talentnya ada di mana, apakah di makan minum, apakah di craft, apakah di kerajinan ya, atau di fashion dan lain sebagainya. Kita akan mengarahkan. Kemudian P4 itu terkait dengan perizinannya. P5 terkait dengan pemasarannya, nanti kalau dia sudah punya usaha ya dan dia punya produk yang bisa kita bantu untuk pemasarannya. Kemudian sampai ke P6 masalah pelaporan keuangannya kita juga ajarkan sampai dengan akses permodalannya P7. Ya, itu sedikit gambaran saja. Mungkin nanti detailnya teman-teman yang narsum-narsum yang berkepentingan akan memberikan lebih detail lagi apa itu P1 sampai dengan P7. Ya, Ibu Bapak sekalian, mungkin itu sedikit gambaran dari saya terkait dengan Jackpreneur ini. Kemudian Jackpreneur itu adalah program yang memang kita laksanakan 1 tahun gitu ya. Mungkin kita tiap 1 bulan kita ada beberapa angkatan yang mesti kita ajak pelatihan seperti itu ya. Mungkin itu gambaran sedikit dari saya. Untuk selanjutnya mungkin untuk mempersingkat waktu karena ini sudah siang juga. Mungkin saya sudahi saja pembukaan dari saya. Akhirnya dengan mengucapkan ya. Oke, baik akhir dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan Jackpreneur tahun 2020 pada pagi hari ini Selasa tanggal berapa Mas? 9 Juni 2020 saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kasudin, Ibu Yati Sudati untuk waktunya, untuk kesempatannya, untuk pencerahannya terkait dengan Jackpreneur, termasuk juga payung hukum dari Pemprov DKI dan sebagainya. Menginjak ke acara selanjutnya, yakni berbisnis di era pandemi yang insya Allah akan dibawakan oleh coach kita, guru kita, Bapak Iim Rusamsi, selaku Ketua Umum OKOC Indonesia. Pada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan Pak Iim. Ya, terima kasih Pak Azwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa silaturahim walaupun secara online untuk melakukan pelatihan yang biasanya rutin dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk para binaannya di kecamatan-kecamatan. Yang saya hormati Ibu Kepala Suku Dinas PPK UKM, ya Ibu Yati Sudiharti, luar biasa. Alhamdulillah, Bu. Mohon maaf saya belum silaturahmi langsung ya ke Ibu. Nanti insya Allah kita bisa ketemu langsung. Kita coba jadwalkan Ibu ya, jadwal
jadwalnya. Saya mampir. Siap. Ditunggu ya. Ya, saya mampir ke kantor Ibu ya. Yang saya hormati juga teman-teman di Sudin Kabupaten. Apa kabar Pak Pelu? Ini kepala seksinya. Saya sering juga ketemu beliau. Kemudian para kasatpol di kecamatan-kecamatan, ya Pak Pelu. Kemudian kasatpol ya. Terima kasih Pak Kasatpol, Ibu Kasatpol di kecamatan-kecamatan, dan juga para peserta nih. Wah, ternyata pesertanya kumpul ya Bu ya di kecamatan ya. Luar biasa. Mudah-mudahan para peserta tidak mengurangi semangat buat kita semua hadir di kecamatan dan tetap menjaga kesehatan kita ya dengan physical distancing atau social distancing. Dan juga kepada teman-teman pendamping. Alhamdulillah teman-teman pendamping juga hadir di kecamatan-kecamatan tentunya. Ya, insya Allah kita juga bisa ketemu lagi dengan para teman-teman pendamping. Juga yang saya sangat banggakan teman-teman di OKOC. Ini ada Coach Esti Ginting, beliau salah satu dari penggerak OKOC. Jadi Bu Kasudin, penggerak OKOC ini ada lebih dari 110 komunitas penggerak. Nah, salah satunya penggerak yang luar biasa ini dari komunitas penggerak OKOC Forever. Nah, ketua umumnya Bu Esti Ginting dan akan berbagi bersama teman-teman kita semua di sini. Dan juga ada Mas Azwa. Nah, Mas Azwa ini dari pengurus OKOC Indonesia, jadi pengurus OKOC Pusat, direktur di Direktorat Diklat. Nah, yang punya Diklat, nah ini Pak Azwa. Juga ada dari perwakilan di Direktorat Wilayah. Ini baru saja kami angkat nih Pak Ismail Syah Alam. Nah, yang background-nya OKOC banget nih. Pak Ismail, wakil direktorat di Direktorat Wilayah. Yeah. Juga saya lihat Ismail. Ada Coach Zakia Alatas. Nah, Coach Zakia Alatas ini ya ada di komunitas penggerak OKOC Forever, ya pengurus di OKOC Forever. Terima kasih Coach Zakia, dan sekali lagi alhamdulillah kita bisa kumpul ya silaturahim ini. Mohon izin saya akan membawakan satu materi, mungkin saya nggak terlalu padat, nanti oleh Bu Esti Ginting lebih mendalam lagi. Jadi mohon teman-teman di kecamatan, ini adalah salah satu langkah untuk yang tadi Ibu Kasudin sampaikan bahwa ada P1 sampai P7, ini langkah kedua, yaitu pelatihan. Langkah kedua. Kelihatan ya? Kelihatan, Coach. Kelihatan. Cuman orangnya nggak satu ini habis, Mas. Jangan semuanya bisa, Mas. Kalau ada gitu, bisa nggak? Baik, kita akan bahas tentang bagaimana membangun bisnis atau agar bisnis kita tetap bisa bertahan di era pandemi COVID-19 ini. Ya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi Bu Kasudin, karena di Jakarta walaupun di tengah pandemi ini tetap bisa berkegiatan untuk memberikan pelatihan-pelatihan di kecamatan-kecamatan walaupun melalui online sebagai langkah-langkah yang ada di dalam peraturan gubernur tentang pengembangan kewirausahaan terpadu. Nah, ini ada peraturan yang baru ya tahun 2020 ya, Ibu Kasudin. Jadi salah satunya adalah pelatihan, dan kemudian bahwa program ini ada di dalam RPJMD DKI Jakarta, dalam perda, tertuang di dalam perda bahwa untuk salah satu KSD tadi yang disebutkan oleh Ibu Kasudin, KSD kegiatan strategi daerah untuk membantu pertumbuhan wirausaha dan lapangan kerja di DKI Jakarta, diadakan program OKOC di RPJMD-nya.
Dan ini targetnya adalah 200.000 hingga tahun 2022. Jadi kalau tahun 2022 ini 2 tahun lagi, ya 2,5 tahun lagi, dan ini targetnya 200.000. Itu di semua wilayah dan semua dinas yang terkait. Dan ini sudah bagus terselenggara dengan baik selama 2 tahun terakhir ini, dan ini tahun ketiga. Sebentar, mohon maaf. Baik. Ya. Dan perkenalkan, saya Imru Samsi. Ini teman-teman bisa foto aja di layar ya, atau catat handphone saya dan catat Instagram saya. Oke. Dan sekarang alhamdulillah di DKI sudah lebih dari 130.000 peserta, malah saya yakin udah bertambah ya yang bergabung di dalam OKOC, PKT, atau sekarang juga Jackpreneur. Ya. Mas Azwa. Ya, Pak. Sebentar, saya ini dulu minta waktu 2 menit, saya ada yang harus saya temui dulu di rumah. Sebentar ya. Sebentar aja. Siap. Ya. Mohon izin sebentar ya teman-teman semua. Coach kita sedang ada urusan sebentar. Mungkin bisa lambaikan tangan dari mana saja ini, atau mungkin chat. Ada yang dari, saya lihat tadi banyak ya. Ada dari Jackpreneur Koja. Jackpreneur Koja ada. Jackpreneur Koja. Sudah kumpul berapa ribu ini Jackpreneur Koja ini? Ya, halo Jackpreneur Koja, coba lambaikan tangan ya. Kita absen ya. Mantap, banyak. Teman-teman Jackpreneur Koja? Belum ada. Jackpreneur Kelapa Gading? Boleh? Jackpreneur Kelapa Gading? Mana tangannya? belum ada nih ya. Belum ada. Celincing, boleh yang celincing? Nggak kelihatan di sini ya, Mas. Coba diitin, Mas. Celincing ya. Teman-teman Jackpreneur dari Pademangan, boleh Pademangan, ada 2 ini, ada 2 akun ini, kelihatannya banyak ini. Nah. Oh, kita nih. Ya. Wih, Kelapa Gading udah hadir. Mana dia? Baik, saya terusin Mas Azwa ya. Ya, siap. Pak sudah hadir. Mari kita kembali ke pembicara kita. Terima kasih teman-teman semua. Ya. Ya, jadi OKOC dan Jackpreneur ini lahir dari waktu itu pada saat pilkada ya, Pak Anies dan Pak Sandi Uno sebagai janji kepada masyarakat di DKI Jakarta. Nah, OKOC didirikan oleh Pak Sandi. Jadi di masa pandemi ini beliau juga titip pesan ke kita semua bahwa jangan panik, harus segera adaptasi. Beliau pengusaha yang sudah sukses sehingga sudah banyak pengalaman untuk membangun usaha. Makanya didirikanlah OKOC oleh beliau dan menjadi program pada saat beliau bersama Pak Anies menjadi wakil gubernur. Nah, ini saya menyampaikan bahwa kondisinya saat ini di dunia. Jadi dampaknya bukan di Indonesia saja, tapi di dunia. Jadi kalau kita lihat di angkanya di Amerika, 20 juta orang mengambil benefit pengangguran. Ini sebenarnya saya sudah dapat update, udah lebih 30 juta orang mengklaim atau mengambil paket-paket pengangguran di Amerika. Kemudian di India ada lebih dari 150 juta buruh migran yang terdampak. Jadi ada hampir 150 juta orang
India yang bekerja di luar negeri itu kehilangan pekerjaannya. Itu baru yang buruh migrannya, belum yang di lokal mereka. Lalu di Perancis lebih dari 100.000 perusahaan mengajukan kompensasi untuk merumahkan karyawan, dan di Indonesia ini udah lebih dari 2 juta lebih PHK. Ini data dari Kementerian Tenaga Kerja, dan sudah mengambil paket prakerja itu sebanyak 2,9 juta orang. Jadi selama pandemi ini, wabah ini, kita udah dari akhir Maret ya, pertengahan Maret sampai sekarang udah 2 juta lebih PHK di Indonesia, dan itu yang melaporkan ya, tapi yang nggak melaporkan katanya sih lebih dari 5 juta pengangguran di Indonesia. Itu pengangguran baru. Jadi pengangguran lamanya 7 juta, sebelumnya 7 juta, jadi kalau sekarang ditambah 5 juta, berarti sudah lebih dari 13 juta orang Indonesia yang menganggur. Dan ini yang kita tidak harapkan di Jakarta, mudah-mudahan bisa lebih bertahan ya dengan berwirausaha, dengan menjadi entrepreneur, bergabung dalam Jakpreneur dan OKOC. Nah, tujuannya adalah untuk bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Jadi kalau Bapak Ibu semua nanti semangat untuk membangun usahanya, itu adalah tujuannya untuk bisa ada lapangan kerja untuk diri kita sendiri dengan berwirausaha atau dengan berusaha, berdagang, dan menjadi UMKM. Dan kalau kita usahanya berkembang, tentu akan bisa menciptakan lapangan kerja buat orang lain lagi. Ya, sehingga kita menjadi yang UMKM ini 97% menyerap lapangan kerja. Jadi kita menjadi UMKM yang mampu menyerap lapangan kerja di Indonesia. Jadi kalau perusahaan besar itu tidak begitu banyak menyerap lapangan kerjanya. Jadi UMKM penyerap lapangan kerja, malah sampai 99% lapangan kerja di Indonesia itu diserap oleh UMKM. Nah, ini yang tadi Ibu Kasudin sampaikan, bahwa ada 7 langkah sukses, ya, PAS itu singkatan pasti akan sukses, insya Allah. Dan ini 7 langkah sukses ini yang diterapkan di wilayah-wilayah yang sudah kerjasama dengan dengan OKOC. Jadi ini kurikulum yang dibangun oleh OKOC dan diterapkan di wilayah yang sudah tanda tangan kerjasama dengan kami. Kami sudah bertanda tangan kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta tahun 2018. Ini dipakai di Jakarta, tertuang di dalam peraturan gubernur. Kemudian kami kerjasama dengan pemerintah wilayah provinsi di Sumatera Barat, Bangka Belitung, ada Jambi, ada di Kalimantan Selatan juga. Nah, yang langkah pertama pendaftaran. Jadi nanti diajak lagi Bapak Ibu semua, keluarganya, tetangga dan lain-lain untuk daftar di Jakpreneur melalui kecamatan-kecamatan yang ada, yang sekarang Bapak Ibu semua hadir ya di kecamatan, di kantornya Bapak Ibu Kasatpol di kecamatan, dan ketemu para pendamping di sana. Nah, lalu yang kedua, ikut pelatihannya. Ya, sekarang di saat krisis corona ini pelatihannya online. Ya, mudah-mudahan ini cepat berakhir, karena sekarang kita masih dalam masa PSBB transisi. Jadi mudah-mudahan bisa selesai di akhir bulan ini, mudah-mudahan kita bisa normal, nanti Pak Gubernur akan mengevaluasi. Tapi kemarin datanya ternyata hari pertama new normal dengan batas 50%, kantor-kantor bisa beroperasi dengan 50%, ternyata di Indonesia, ya, angka di Indonesia itu lebih dari 90 kasus baru. Ya, mudah-mudahan walaupun kita udah bisa aktivitas 50%, mudah-mudahan tidak menambah banyak kasus baru di DKI Jakarta, ya, kita tetap jaga. Kemudian nomor 3, pendampingan. Jadi dapatkan pendampingan dari para mentor, para coach yang hadir di para penggerak OKOC, kayak Coach Esti Ginting, Mbak Jakia, Coach Jakia Alatas, ini para pendamping dari penggerak. Nah, juga dengan para pendamping yang diadakan di kecamatan di DKI Jakarta. Mereka adalah pendamping UMKM, pendamping wirausaha yang siap membantu Bapak Ibu semua agar usahanya tetap berjalan dan berkembang. Yang keempat, perizinan.
Ya, maksimalkan untuk gunakan perizinan yang sudah dapat, atau yang belum dapat bisa terus minta pendampingan oleh para pendamping di kecamatan supaya izinnya nanti keluar. Ya, saya dengar katanya perizinan sudah langsung diproses saat Bapak Ibu semua ikut pelatihan ini, dan mungkin nggak lama lagi akan mendapatkan izinnya. Yaitu izin usaha mikro dan kecil yang sesuai dengan Peraturan Gubernur di nomor 30 tahun 2018. Ya, bulan April tuh, waktu itu OKOC juga mendampingi Pemprov DKI melahirkan peraturan gubernur ini. Nomor 5, pemasaran. Kita ikut pemasaran dan beradaptasi dengan jalur melalui pemasaran secara online dan secara media sosial. Ya, mau tidak mau sekarang Bapak Ibu di kecamatan belum bisa mengadakan bazar. Nah, nanti kalau saya akan bahas dengan Pak Pelu untuk bazar online ya. Nanti kita akan siapkan bazar online-nya. Kemudian juga menggunakan WA dan lain-lain. Nanti saya kasih tips sedikit. Lalu nomor 6, pencatatan keuangan. Bapak Ibu harus tetap disiplin untuk catat keuangannya. Nanti uang masuk, uang keluar tetap dicatat sehingga kita tahu berapa banyak modal kita yang keluar, berapa keuntungan kita yang dapat, dan lain-lain. Ya. Dan nomor 7, permodalan, akses permodalan. Nah, kita ada Bank DKI, di setiap kecamatan ada Bank DKI. Nanti Bapak Ibu yang memerlukan modal akan dibantu melalui pinjaman dari Bank DKI. Nanti prosesnya oleh pendamping. Jadi Bapak Ibu di kecamatan tanya ke pendamping akses permodalannya. Ya, tapi Bapak Ibu harus melalui dulu langkah-langkahnya. Langkah 1 sampai langkah ke-6, baru dapatkan akses permodalan dari DKI. Nah, lalu saya berikan 4 tips. Nah, biar bisnisnya bisa bertahan. Ya, yang pertama, Bapak Ibu harus transparan. Bersikap transparan, sampaikan kondisi bisnisnya. Misalnya, bisnis saya nggak bisa omsetnya sebanyak sebelum ada corona, sampaikan. Terus bisnis saya kendala pelanggannya tidak ada lagi yang mau beli misalnya, sampaikan. Jadi nanti akan ada para pendamping yang membantu kalau Bapak Ibu bisa transparan ya. Tim kerja itu kayak karyawan kita atau tetangga yang bantuin kita, sampaikan, libatkan, karena mereka akan cari ide baru. Siapa tahu ada ide baru sehingga mereka akan membantu kita. Nomor kedua, pasti ada perubahan besar. Dengan adanya pandemi ini, kita ada perubahan besar, misalnya kita belum pernah jualan online. Nah, mau nggak mau harus manfaatkan sosial media pemasaran online. Kita harus segera adaptasi dan gunakan loyalitas pelanggan kita. Ya, jadi fokus sama pelanggan-pelanggan yang setia. Kalau kita punya pelanggan yang setia, udah kita fokus aja jual ke mereka, mereka akan senang untuk membeli produk kita, dan malah mereka akan membantu menjual produk-produk kita. Nomor 3, tipsnya yaitu temukan ide baru, cari ide-ide baru. Ya, bekerja dari rumah ini merubah keinginan menjadi kebutuhan. Kalau dulu misalnya dulu saya jarang nih kerja lewat online, mengajar pelatihan melalui online seperti ini. Nah, mau nggak mau sekarang kebutuhan saya harus online terus. Nah, saya tadinya belum punya speaker misalnya. Ya, speakernya nih seperti ini speaker. Nah, speaker tambahan. Nah, ini sambil. Nah, mau nggak mau ini jadi kebutuhan. Saya harus nambah. Nah, akhirnya saya beli. Tadinya keinginan. Jadi sekarang udah butuh speaker, misalnya layar monitor, nah akhirnya jadi kebutuhan. Nah juga Bapak Ibu, banyak orang sekarang menyetok makanan. Jadi sekarang makanan-makanannya bentuknya frozen food atau makanan beku yang bisa dimasak di rumah. Akhirnya itu jadi kebutuhan, jadi kita mensuplai. Nah itu ada kesempatan peluang kita untuk bisa memasarkan produk-produk itu ke tetangga kita dan teman-teman kita. Cari ide yang bisa dijalankan dengan sumber daya yang kita miliki saat ini. Sumber dayanya apa aja? Sumber dayanya ya pelanggan kita itu sumber daya.
karyawan kita itu sumber daya. Ya, peralatan dapur misalnya memasak kita yang kita jual adalah masakan. Nah, itu peralatan dapur yang kita miliki itu sumber daya. Izin yang kita miliki itu sumber daya. Pendamping yang kita miliki di kecamatan itu sumber daya. Jadi manfaatkan sumber daya ada. Nomor 4, investasikan waktu. Ya, banyak waktu di era pandemi ini yang jangan sampai terbuang. Karena akhirnya kita banyak di rumah, tidak begitu sibuk, tapi manfaatkan waktu itu dengan baik. Mungkin ada pekerjaan rumah atau PR yang belum kita sempat selesaikan, nah udah kesempatan sekarang. Misalnya dulu kita nggak bisa punya waktu untuk bikin Instagram. Nah sekarang mau nggak mau harus buat Instagramnya untuk kita jualan di Instagram. Terus tingkatkan kemampuan. Kalau dulu kita susah punya waktu untuk ikut pelatihan-pelatihan. Nah, seperti ini. Akhirnya sekarang ada waktunya. Ya udah saya ikut pelatihan. Dan tadi Ibu Kasudin sampaikan, Biati sampaikan bahwa pelatihannya soft skill ya, pelatihan seperti ini, dan juga pelatihan-pelatihan keterampilan ada tuh di seksi perindustrian ya. Nanti ikutin juga. Nah, lalu saya sampaikan nih, karena tadi menyinggung tentang loyalitas pelanggan atau pelanggan yang setia. Jadi ada empat langkah untuk mendapatkan pelanggan yang ujungnya tuh yang paling atas, yaitu pelanggan yang fanatik. Yang pertama, Bapak Ibu harus tetapkan targetnya. Jadi kalau kita punya target pemasaran kita, misalnya Bapak Ibu jualan baju anak. Nah, pasti targetnya adalah bukan ke anaknya langsung, tapi orang tuanya, misalnya ibu-ibu yang masih muda-muda, yang baru punya anak balita misalnya, anak yang masih di bawah 5 tahun, nah itu jadi target. Nah, Bapak Ibu taruh papan namanya di depan rumah, spanduk di depan rumah, nah berarti target Bapak Ibu memasang itu adalah targetnya orang yang sekitar rumah Bapak Ibu semua. Nah, orang yang melewati rumah kita, nah itu target usaha kita. Nah, lalu yang ke atas itu sebelum pelanggan ada pembeli. Pembeli itu yang beli produk kita, tapi belum jadi pelanggan. Jadi kalau baru beli satu kali itu baru nyoba-nyoba biasanya ya. Nah baru langkah yang tangga kedua ini namanya pelanggan. Nah dia yang beli lebih dari 2 kali. Ya kalau dia lebih dua kali, terus dia senang sama produk kita, namanya pelanggan. Kalau baru 1 kali, belum beli-beli lagi, nah itu baru coba-coba. Nah itu kita harus follow up, harus tindak lanjuti, cari datanya. Makanya dapatkan datanya minimal SMS, minimal dapat WA-nya, dapat emailnya, supaya kita bisa follow up, kasih tahu ada produk baru lagi, kasih tahu ada bonus untuk para pembeli sebelumnya misalnya. Kalau beli lagi dapat apa, sehingga mereka datang lagi ke kita, jadi pelanggan. Nah, yang ketiga, yang atas ini, jadi member. Kalau kita ke minimarket kan suka ditanya, ada kartu membernya nggak? Nah, juga kalau bisa, usaha kita punya kartu member. Atau bukan kartu lah, cukup sebagai, dia minta nomor teleponnya, kita simpan, udah jadi anggota member. Jadi dengan member kita bisa mengikat bahwa kita punya hubungan yang bisa terus terjaga. Ya, menawarkan apapun bisa langsung kita tawarkan kepada member ini. Jadi mereka akan sayang sekali kalau tidak belanja di kita karena mereka punya member di kita. Nah, lalu baru yang ke atas itu namanya pelanggan yang fanatik atau pelanggan yang senang banget deh sama kita. Apapun yang kita tawarkan dia akan beli. Apapun yang kita tawarkan dia malah bantuin promosi ke orang lain. Ya, jadi tenaga penjual kita, malah dia jualin produk kita, apapun mau dibeli. Malah kita tawarin 1, dia maunya beli 3, beli 4. Ada nggak? Bapak Ibu punya pelanggan yang seperti itu. Dan dia jadi pembela kita, jadi dia senang sama kita. Ya, nah sekarang lihat handphonenya, kira-kira pelanggannya ada nggak yang sudah masuk pelanggan fanatik, yang sudah bisa ditawarkan ke member, yang tadinya cuma coba-coba beli, tawarkan jadi pelanggan. Yang belum beli, jadiin target penjualan kita. Nah, coba Bapak Ibu, saya yakin di handphonenya, kontaknya, daftar buku teleponnya, itu lebih dari 100 orang. Lebih dari 500 orang. Handphone saya aja lebih dari 6.000 orang. Nah, manfaatkan
mereka sebagai target penjualan kita. Tapi lagi-lagi nanti ada tipsnya supaya komunikasinya baik, jangan diisi sama jualan mulu ya. Sekedar menyapa aja mereka udah senang ya. Kita disapa selamat pagi, assalamualaikum, apa kabar, mereka akan senang. Nanti ujung-ujungnya kasih tahu, ceritakan kita punya produk apa ya. Nah, ini yang tips 5 strategi yang terakhir nih saya berikan tentang bagaimana kita memanfaatkan WhatsApp marketing untuk bisnis kita. Karena kadang kita terlalu bingung jualan online-nya kayak apa sih Pak gitu. Banyak sebenarnya jualan online-nya. Jualan online bisa melalui Tokopedia, Bukalapak, Shopee, semua marketplace yang ada bisa jadi channel, jadi jalur penjualan kita. Nah, tapi yang paling sederhana apa Pak? Banyak yang nanya ke saya itu, yang paling sederhana apa ya? WhatsApp aja, karena semua orang sekarang hampir pakai WhatsApp ya. Jadi pakai WhatsApp sebagai marketing kita. Nah, ini saya dapatkan dari teman-teman di Asosiasi Digital Marketing Indonesia. Ini dengan ketua umumnya Bapak Dian Martin. Nah, ini Bapak Dian Martinnya pernah saya ajak ngobrol di acara Leader Talk. Dan dia bilang bahwa paling sederhana, paling gampang ya marketing lewat WhatsApp. Ya, walaupun yang lainnya banyak, ada Instagram, lewat Facebook, lewat Bukalapak dan lain-lain ya. Nah, WhatsApp. Nah, yang pertama sebelum melangkah, tips pertamanya harus tahu dulu produk yang mau kita jual. Jadi Bapak Ibu harus tahu manfaat dan khasiat produk kita. Ya, apa sih kira-kira nih kenapa kita mau jual ini? Bapak Ibu harus tahu bahan dan kandungan di dalam produknya ada apa aja. Nanti ada kurasi yang akan dilakukan oleh teman-teman pendamping di kecamatan. Jadi akan tahu Bapak Ibu konsultasikan dengan para pendamping. Ini yang akan saya jual, nanti akan dikurasi, ya. Jadi hasil kurasinya apa? Hasil kurasinya akan tahu kelebihan dan kekurangan produk kita, ya. Nah, ini akan jadi bahan supaya kita mengetahui produk yang mau kita jual. Nah, kalau ada yang beli, catat namanya, nomor teleponnya, terus minta testimoninya. Testimoni itu pengalaman dia dalam menggunakan produk kita. Minta sarannya apa? Mereka senang dengan produk kita apa. Nah, itu yang disampaikan oleh orang yang mau membeli. Misalnya nanti Ibu Kasudin, Bu Yati mau beli terus pakai produk kita, pakainya. Misalnya kita jualan hijab, jilbab, dipakai oleh Bu Kasudin. Nah, dipoto. Bu Kasudin, Bu Yati dipoto, terus pasang di flyer kita. Ada ucapan dari Bu Kasudin, misalnya Bu Kasudin bilang, enak bahannya, nyaman dipakai. Nah, itu jadi testimoni, pengalaman orang yang telah membeli produk kita. Nah, itu harus ditampilkan. Nah, kemudian tips yang kedua, cari pelanggan yang sebanyak-banyaknya. Jadi, ya itu tadi yang saya bilang, cek nomor handphonenya, berapa banyak nomor handphone yang ada. Cari keluarga kita, teman, komunitas, sosial media lainnya, itu jadiin teman, kemudian nanti mereka akan jadi sumber pembeli kita. Nah, lalu nomor ketiga, promosi produknya. Jadi target promosinya udah jelas siapa aja, dan konten promosinya, isi atau copywriting itu isi promosinya harus yang bagus, kata-katanya ya, kata-katanya, apa yang kita tulis, apa yang kita bicarakan itu harus yang baik dan menarik, harus menarik. Dan tapi jangan juga isinya jualan terus ya, orang akan kesal. Tapi isinya misalnya tentang tipsnya, kenapa kita misalnya nih saya habis lagi minum jamu jahe, kenapa kita harus minum jahe? Nah, dijabarkan sejarah jahenya, terus bagaimana khasiatnya. Nah, akhirnya mereka tanya, kamu jual nggak? Oh, jual, ya udah beli di kita, ya. Terus jadwalkan waktu yang baik untuk promosi. Biasanya pagi-pagi sebelum jam 9, sebelum orang sibuk ya. Kemudian nanti lagi jam istirahat sekitar jam 12 sampai jam 1. Jadi orang senang nggak sibuk. Terus atau sore sampai malam itu orang lagi nggak sibuk juga, lagi santai di rumah. Nah, boleh, itu dijadwalkan seperti itu. Nah, tips keempat, kalau produk kita banyak, kita banyak memproduksi, jangan sampai produknya banyak tersisa gitu ya. Akhirnya kita mau nggak mau harus jalin kerjasama. Orang lainnya siapa? Orang lain tuh, lihat di kecamatan, Bapak Ibu kiri kanan kenalan. Mereka mau menjual produk kita, menjadi apa? Jadi reseller, jadi dropshipper,
Jadi dia cukup menjualin produk kita, tapi dia tetap usaha jadinya. Jadi produknya dari produk kita. Jadi terus lalu bangun grup WA, tawarkan jadi reseller. Jadi kita buka jalur penjualan lain. Jadi yang jualan produk kita akan lebih banyak, bukan tergantung sama diri kita. Kita misalnya fokus deh, saya mau jual produk, tapi saya fokus mau produksi aja. Yang jualannya orang lain aja. Nah itu bagus. Bangun jalur penjualan yang lebih banyak lagi. Nah, tips yang nomor 5, follow up, kenali pelanggan kita semua. Jadi semua yang tadi sudah saya jabarkan, jangan berhenti, tindak lanjuti, ingatkan kembali apa yang sudah pernah mereka beli, nah supaya mereka beli kembali. Kemudian berikan penawaran khusus dan bonus. Makanya telepon yang mereka punya, kita harus tahu, WA, Bapak Ibu harus WA dia secara rutin, kasih tahu ada produk baru apa, ada bonus apa untuk kita bisa tawarkan. Berikan waktu yang terbatas. Misalnya kalau mau kasih bonus hanya dalam 7 hari ini, dapatkan tambahan bonus ini setiap pembelian apa. Jadi mereka menarik. Kemudian lakukan negosiasi. Nah itu aja dari saya. Kesimpulannya adalah bahwa di masa pandemi ini, pertama ada peluang baru, ya insya Allah ada peluang baru dalam krisis ini, ada kebutuhan baru, banyak sekali yang banyak orang di era new normal biasanya nggak pakai masker, jadi ada kebutuhan baru tuh maskernya harus pakai, ada pelindung muka, face shield, ada hand sanitizer, ada disinfektan, kita bisa jual itu jadi kebutuhan karena perubahan gaya hidup baru atau new normal, ingin lebih sehat. Kita jualan pil peletok, jual vitamin, minuman-minuman yang menyehatkan, nah itu bisa menjadi kebutuhan karena gaya hidup baru yang lebih sehat. Kemudian work from home atau kerja dari rumah ini akhirnya kita banyak waktu untuk belajar lagi di rumah, baca buku, pelajari keterampilan, kumpul bersama keluarga, dan satu lagi nih, silaturahim. Ya, kekuatan kita tuh banyak di silaturahim. OKOC bersilaturahim, Jakpreneur bersilaturahim. Ya, kalau kita nggak bisa ketemu langsung, gunakan teknologi seperti ini, akhirnya bisa bersilaturahim. Karena di janji Allah ada perluasan rezeki dan panjang umur, insya Allah ya. Dan terima kasih, ini aja dari saya. Bapak Ibu semua bisa catat WA saya juga, Instagram ke saya, DM, ada websitenya. Terima kasih, semoga manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya tetap santai, kita bisa tanya jawab. Silakan Pak Azwa, saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Iin, pencerahannya luar biasa ya. Jadi teman-teman, satu kesimpulan dari tips berbisnis di era pandemi ini sebenarnya lebih agile, lebih agile tulisannya, dan lebih adaptif, menangkap peluang-peluang baru sekaligus berkoneksi dengan teman-teman yang lain yang nanti akan kita semakin membuka peluang pasar yang lebih luas. Terima kasih sekali Pak Im untuk pencerahannya, untuk materinya yang luar biasa. Kalau pakai ini teman-teman, nanti jika ada yang ingin ada pertanyaan, mungkin kalau yang pribadi bisa lewat chat ya, nanti ditulis saya akan saya bacakan, atau nanti bisa juga lewat video langsung, video konferensi seperti ini bisa bertanya langsung. Monggo pertanyaan disalurkan saja. Setelah itu nanti pembicara kedua yang selesai. Oke, kita sekarang beralih ke pembicara kedua, yaitu kepada guru kita, Ibu kita, Ibu Coach Esti Ginting. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Coach Esti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah pun melalui virtual ya. Senang rasanya mendapat undangan. Terima kasih yang tadi Kasudin dari Jakarta Utara, kemudian juga yang terhormat Bapak Imru Samsi, Ketua Umum OKOC Indonesia, Bapak Ibu Kasatpel Kecamatan Jakarta Utara di Jakarta
Utara, kemudian para pendampingi kami, para UMKM, karena saya juga termasuk UMKM ini ya. Kemudian juga kepada para peserta Jackpreneur ya, saya lihat bersemangat nih ya, semua dari semua kecamatan di Jakarta Utara hadir ya, mewakili kecamatan masing-masing. Baik, tidak lupa pula kita sampaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau kelak sampai ke kita, amin. Ya, hari ini kita akan membahas tip bisnis menghadapi pandemi ya. Pandemi ini seperti kita tahu memang meluluh lantakkan usaha, terutama juga berdampak sangat besar pada UMKM. Apa yang akan saya sampaikan adalah apa yang sebenarnya saya rasakan dan sudah saya lakukan. Ini bukan cuma teori. Jadi kalau misalnya dibilang, terang aja itu teori gampang dibicarakan. Kalau saya bukan hanya teori, tapi apa yang saya tuliskan sudah saya lakukan. Kita akan lihat di sini nama saya oleh Pak. Nama saya Esti Ginting. Saya Ketua Umum OKOC Forever. Ya, OKOC Forever ini salah satu penggerak dari kebetulan kami salah satu yang bergerak secara nasional. Kami sudah memiliki 50 kabupaten atau kota perwakilan, kemudian juga lebih dari 147 kota atau kecamatan yang sudah bergabung. Di sini saya sampaikan karena begitu banyaknya anggota kami di nasional, jadi kami juga merasakan apa yang menjadi gelisahnya para UMKM gitu. Banyak masuk ke kami keluhan-keluhan sehingga pada waktu itu kita dilakukan survei dari OKOC Indonesia. Survei yang dilakukan oleh OKOC Indonesia itu 70% terdampak dari pandemi UKM-nya. Ya, di OKOC Forever sendiri kita cek juga hasil surveinya 70% dinyatakan turun omsetnya. Nah, kemudian kalau secara nasional itu Pak Teten Mas Duki sendiri bilang 49% bangkrut. Ya. Hasil survei yang lain menyebutkan 99 UMKM turun omsetnya. Nah, dari hasil survei yang dilakukan Smesco ini lebih gawat lagi ya. 35,6% itu pelaku UMKM sektor olahan makanan terdampak COVID-19. Ya, jadi yang paling terdampak itu sektor olahan makanan. Kebetulan saya juga bergerak di sektor olahan makanan. Kemudian di sektor kerajinan 13,8%, fashion 16%, dan sisanya adalah sektor lain, rumah makan, jasa, manufaktur, kemudian pertanian, warung kopi, kue kering, dan perdagangan lainnya. Next. Pada saat UMKM mengalami krisis seperti ini, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Ini saya yakin di awal pertama semua UMKM pasti kaget, sama. Saya juga kaget sekali karena sebelumnya itu kan seharusnya ada acara pelatihan OKOC ya di setiap kecamatan. Kemudian pada waktu itu kita sudah dikurasi untuk mendapatkan order apabila pelatihan berlangsung tanggal sekian itu semua sudah terjadwal. Qadarullah terjadi pandemi ini yang tadinya kita sudah siapkan ini semua, untungnya kita masih belum alokasi belanja barang kita belum lakukan, kita baru melakukan pesanan-pesanan seperti pesanan nota, kemudian kardus-kardus dan lain sebagainya. Tapi ternyata karena keadaan pandemi ini pesanan semua cancel.
ya. Kemudian ada beberapa pesanan juga untuk acara di bulan Juni. Seharusnya ini musim para UMKM makanan ini memperoleh pesanan, terutama catering ya, itu nasi box untuk acara atau prasmanan untuk acara perpisahan, baik perpisahan kelas, sekolah, maupun perpisahan lainnya, kemudian meeting-meeting kantor. Dan yang paling kami rasakan itu di OKOC Forever adalah perencanaan untuk menyambut bulan Ramadan. Ya, itu kita kan sebenarnya akan melakukan banyak bazar, kemudian kita juga sudah ada beberapa rencana, tapi semua menjadi gagal ya, gagal. Awalnya kita akan menjadi kaget karena semua di minggu pertama COVID-19 itu hampir semua menjadi sepi, tidak ada pemasukan. Nah, pada saat itu kita semua kaget, kita semua terlena. Ada beberapa orang yang hanya sibuk mengasihani diri ya. Misalnya, Bu, saya nggak bisa makan, Bu, saya ini WhatsApp sana, WhatsApp sini, apakah ada bantuan atau apa. Tapi ada juga orang yang bangkit, ya, bangkit dari keterpurukan itu. Aduh, kita harus bangkit. Nah, UMKM itu punya tip, ya. Jadi kalau yang belum mulai bangkit, itu mudah-mudahan setelah pertemuan kita ini menjadi lebih bersemangat lagi untuk bangkit ya. Apa saja tip yang bisa kita lakukan pada masa pandemi ini untuk bidang pemasaran? Next. Yang pertama adalah yang sudah disampaikan Pak Im tadi ya, itu memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran. Kita bisa menggunakan WA ya, status di WA. Status di WA, kalau kita punya kontak 2.000 sampai 6.000 orang atau 1.000 sampai 2.000 orang, itu minimal 10%-nya lihat. Dia lihat status kita. Dan status yang baik itu adalah status yang membuat kalau anak-anak sekarang bilang kepo. Jadi orang kepo. Jangan status itu terlalu runtut, disebutkan semua. Tapi statusnya itu yang bikin orang lain penasaran. Apa sih isi statusnya gitu ya. Kemudian selain itu share juga di grup WA ya, di grup WA. Jadi untuk UMKM itu memang disarankan memiliki grup-grup UMKM seperti Jackpreneur, itu kan pasti punya grup-grupnya ya, grup Jackpreneur dari tahun sekian sampai sekian itu pasti ada. Kemudian juga grup-grup wirausaha yang lain. Jadi teman-teman ini nggak perlu khawatir dan nggak perlu malu, ikutlah banyak grup ya, karena yang tadi disampaikan Pak Im juga, dengan berbasis silaturahmi kita akan memperpanjang rezeki kita ya, jadi ikut banyak grup. Kemudian kita share di FB dan juga di IG kita. Nah, untuk share di FB, di IG, di grup WA itu semua ada tata caranya ya, ada tata caranya dan teman-teman nanti bisa mempelajari lebih lanjut. Nah, yang kedua yang paling penting adalah saling bantu antar teman UMKM untuk mempromosikan produk temannya dan menjadi reseller. Nah, ini yang sering dilupakan. Jadi saking kita sibuk dengan diri kita yang sedang terpuruk, kita jadi melupakan orang lain, melupakan teman-teman kita yang lain. Jadi kita hanya sibuk menjual produk kita. Padahal dengan membantu mempromosikan produk teman kita, kita memiliki keuntungan sebagai reseller. Nah, ini yang kadang-kadang tidak kita pahami. Nah, kemarin di era pandemi ini pada saat saya mulai melakukan perjalanan untuk menaikkan omset, saya melakukan promosi produk teman dan langsung menjadi resellernya. Ini alhamdulillah omset menjadi naik ya. Jadi kalau ditanya omset, saya kebetulan memiliki brand Saja Kitchen, itu omset Saja Kitchen berapa? Itu jelas ambruk. Nggak bisa dibilang deh. Tiarap. Tapi kalau ditanya, saya buat lagi namanya Forever Saja Shop. Berapa omset Forever Saja Shop? Ini omset Forever Saja Shop justru naik lebih dari 200%. Alhamdulillah. Ya, next berikutnya. Kita yang tip kedua itu adalah harus menjaga cash flow. Jadi cash flow kita harus tetap terjaga sehat ya. Yang kita lakukan adalah saat ini karena cash is the king. Ini Pak Sandi sering banget sampaikan cash is the king.
Jadi kita harus benar-benar memegang uang cash dan memperhatikan, merencanakan ulang pendapatan kita dan memangkas anggaran biaya yang nggak perlu. Jadi kita belanja yang penting-penting saja, gitu ya. Apalagi sekarang kita sudah tidak bisa ke mall, sebentar lagi mall dibuka. Nah ini hati-hati kembali nih para UMKM ya. Nah jadi kita harus tetap mengencangkan ikat pinggang supaya keuangan kita tetap terjaga. Berikutnya, next. Tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini adalah lakukan inovasi produk berdasarkan kebutuhan. Ya, jadi teman-teman bisa melakukan inovasi produk. Ini dari beberapa anggota kami yang di luar Jawa dan di Jawa Timur. Itu banyak penjahit kaos, kemudian konveksi seragam dan lain-lain. Itu mereka melihat peluang membuat APD dan masker kain. Ya, waktu itu juga dari DKI ada pembagian 1 juta masker. Nah, mereka mulai memproduksi APD dan masker kain. Ya, jadi mereka melakukan inovasi produk. Awalnya kaget karena kami dapat laporan banyak para UKM penjahit ini yang gulung tikar, karyawannya dirumahkan, tapi pada saat mereka melihat ada peluang, mereka bangkit, ya. Jadi mereka mulai membuat APD dan masker. Kemudian untuk kuliner ini juga saya lakukan. Kita membuat produk makanan beku atau yang siap saji. Kalau tadinya saya hanya jual ayam bakar, sekarang kita bikin ayam bakar ungkep, kemudian ayam ungkep goreng. Kita lakukan penjualan frozen food, ya itu kita lakukan inovasi produk. Yang berikutnya adalah tip keempat. Tip keempat, next, ini layanan pelanggan harus utama. Jadi Bapak Ibu, walaupun dalam keadaan susah atau keadaan pandemi apapun, kita harus tetap melakukan pelayanan prima. Yang ini sering kita lupa, biarinlah cuma 1, males gitu ya, pesanannya cuma 1 gitu. Jangan, kita lakukan layanan pelanggan. Karena sekarang memang ada pembatasan untuk bepergian, kita lakukan penawaran untuk pengiriman di hari yang sama dengan layanan ojol. Kita dimudahkan dengan adanya ojol. Kemudian selalu mobile banking. Tapi sejak pandemi ini karena bolak ATM itu benar-benar ribet, akhirnya saya menggunakan mobile banking. Dan ternyata kalau dulu itu pakai mobile banking menurut saya nanti takut begini, takut begitu, dan banyak alasan untuk tidak menggunakan. Tapi pandemi ini membuat kita berubah. Kita langsung menggunakan layanan mobile banking. Yang berikutnya, next. Nah, ini tips yang paling terakhir, ya. Tips terakhir adalah harus tetap tenang karena kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini. Kita harus bisa mencari celah atau peluang. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa membuat kita bangkit, ya. Jadi jangan hanya kita mengeluh, mencari bantuan sana sini, tapi kita lupa untuk bangkit, ya. Jadi kita selain kita tetap mencari peluang untuk bangkit, jangan lupa kita selalu berdoa, dan yang paling penting adalah menurut saya kita dalam keadaan lapang ataupun sempit tetap melakukan sedekah. Ya. Itu 5 tips yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa balik ke gambar sebelumnya, Mbak Vika. Sebelumnya lagi. Ya, ini yang saya bilang, kenapa kita harus berinovasi dan kreatif. Nah, ini teman-teman dari Mojokerto, Jawa Timur, itu awalnya penjahit kaos, kemudian mereka bermetamorfosa menjadi penjahit APD dan masker. Ternyata masker biasa, masker kain itu sudah biasa, semua orang punya. Kemarin masuk masa lebaran dan sekarang akan masuk masa transisi di Jakarta dan new normal, yang semua orang pasti nanti akan ada kebutuhan untuk keluar rumah.
Nah, ini dibuatlah masker brokat. Nah, dengan dibantu dia produksi maskernya saja, kemudian untuk pernak-perniknya ini dibantu oleh tim teman-teman yang memang dari Kria, ya. Jadi dari fashion bekerja sama dengan teman-teman Kria, akhirnya terwujudlah masker kain ini, masker brokat namanya. Mereka nyebutnya masker cantik, ya. Jadi ini nanti ibu-ibu tuh kan sudah nggak bisa terlihat lagi nih bibir menornya, ya. Jadi yang bisa terlihat maskernya, mau nggak mau inovasi barunya apa? Maskernya harus cantik. Nah, ini salah satu yang mungkin bisa membuka peluang bagi teman-teman fashion maupun Kria, ya, untuk membuat masker cantik. Nah, yang paling baru ini produk dari Coach Zakiyah. Coach Zakiyah ada di acara meeting kita. Beliau membuat gantungan COVID, ya. Gantungan COVID ini buat apa? Nanti bisa tanya-tanya langsung ke beliau. Jadi ini sangat perlu, kita perlu, ya. Ini ada gambarnya juga. Gantungan COVID ini orang-orang kantoran, ibu rumah tangga memerlukan. Jadi kalau kita mau buka pintu, itu tinggal dicantol aja tuh, ya. Mau buka pintu, kemudian kita jajan di minimarket, showcase-showcase-nya itu pintunya bisa dibuka pakai itu. Kemudian kita ke ATM, itu bisa itu langsung, ya, langsung pencet-pencet tuh. Nah, jadi kita nggak bersentuhan langsung dengan media-media yang kemungkinan bisa menyebabkan penyebaran virus COVID-19, ya. Jadi itulah contoh-contoh inovasi usaha yang mungkin bisa nantinya membuat teman-teman berpikir, oh iya ya, dari keterpurukan kita ini ternyata ada hal-hal lain yang bisa kita gali, ya. Kita bisa gali, kita bisa manfaatkan, kemudian bisa juga membuat kita bangkit kembali. Mbak Vika, tolong screen selanjutnya. Tadi kita balik lagi, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Ya. Setelah, ya ini. Nah, apa sih yang seharusnya kita lakukan? Next, Mbak. Nah, apa saja yang harus kita lakukan pada saat kita masih berdiam di rumah, ya, pandemi ini? Yang pertama, yang saya lakukan kemarin, itu saya melakukan planning usaha saya lagi. Jadi saya planning bisnis saya lagi. Kemarin bisnis saya bisnis makanan, ayam bakar. Saya cek lagi bisnis plan saya, karena kan itu nggak pada masa pandemi ini tidak mungkin tercapai dari jualan ayam bakar saja. Nah, saya harus ada pencocokan ulang, kira-kira menyesuaikan dengan kondisi saat ini, bisnis apalagi yang bisa mendukung, ya. Kemarin kalau boleh saya cerita, itu di bulan Ramadan itu saya menjual beberapa produk dari teman-teman. Jadi saya menjadi reseller dari produk teman-teman yang tentunya produknya ini menurut saya, jadi saya pilihan. Produknya memang bagus, unik, dan memang dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Di bulan Ramadan kemarin saya menjual kue kering. Kalau dulu saya memproduksi sendiri kue kering dan itu lumayan membuat pinggang pegal. Kalau sekarang tanpa memproduksi sendiri, jadi saya ada binaan di Semarang, itu pesantren. Dia memproduksi kue berdasarkan pesanan kita. Jadi resep dari kita coba, kita tes oke, rasa oke, dan kita cocok. Lalu kita melakukan pesanan. Kita foto bagus. Nah, saya tidak menjual sendiri, karena kalau saya jual sendiri banyak yakin. Coba Bapak Ibu yang usaha kue kering, kemarin pandemi jual paling banyak berapa? Paling banyak itu 50 sampai 100 toples. Tapi kalau kita menjual dengan sistem reseller, jadi saya buka reseller, ya, reseller dengan teman-teman yang memang bingung mau usaha apa, itu saya tarik menjadi reseller. Nah, itu terjual
lebih dari 800 toples ya. Sebenarnya target kami 3.500 toples. Itu ada sekitar 13 reseller aktif. Nah, kemudian itu tadi salah satu contoh planning ulang ya. Jadi planning ulang usaha kita, cari usaha apa yang bisa mendongkrak omset kita sehingga goal setting kita untuk usaha kita itu bisa tercapai. Nah, yang kedua adalah learning ya. Pada saat pandemi ini, pada saat kita WFH di rumah saja, itu adalah saat yang paling tepat untuk kita belajar ya. Jadi UMKM ini kan kemarin-marin saya sendiri ya, ini saya rasakan sendiri karena saya memang juga UMKM. Saya juga memiliki usaha. Itu suruh belajar digital marketing 4.0 itu males. Udah saya gaptek, saya begini, saya begitu. Tapi di masa pandemi ini, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus segera lakukan. Atau kita tertinggal makin jauh ya. Jadi makin kita tidak mau belajar, makin kita tertinggal. Nah, kemudian di sini, maaf sebentar. Dek, ini tolong cas, Dek. Maaf sebentar, ini baterainya low. Dek, naik. Tolong ambil itu, Dok. Charger. Iya, bentar. Ya. Nah, ini yang kedua tadi, maaf, setelah belajar, kita waktunya belajar ulang. Di sini kita kesempatan belajar lagi untuk menjadi lebih baik. Nah, yang paling akhir adalah fighting. Jadi kita jangan pernah berharap mendapat bantuan orang lain. Berapa kali kan kita disurvei pandemi ini, siapa saja yang terdampak, apa saja yang dirasakan, segala macam kita disurvei. Kemudian beberapa kali juga teman-teman mengeluh ke saya kok nggak dapat bantuan, si ini dapat bantuan sini. Nah itu UMKM itu kadang-kadang pengennya dibantu terus ya. Ya itu saya juga merasakan seperti itu. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Jadi kita jangan mengharap bantuan dari orang lain karena kita harus bangkit untuk diri kita sendiri, keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Jadi kita harus berusaha untuk maju sendiri, bangkit sendiri. Kalau untuk usaha itu kita sudah tahu pasti akan ada waktunya jatuh dan bangun. Nah, saat pandemi ini saatnya jatuh kita, tapi juga yang akan memacu kita untuk bangkit lebih tinggi lagi, menaikkan omset kita. Nah, itu saja tadi tip-tip dari saya. Dan itu semua insya Allah sudah saya lakukan dan saat ini masih berjalan. Terima kasih. Nanti kita tanya jawab. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar. Karena saya juga belajar dari UMKM. Saya belajar bersama dengan teman-teman di komunitas OKOC Indonesia. Saya belajar di Jackpreneur juga. Saya tergabung di Jackpreneur Kramajati, Jackpreneur Jakarta Timur. Kemudian saya tergabung di beberapa grup wirausaha. Semua itu membuat kita sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar. Karena UMKM itu yang harus dilakukan memang belajar, belajar, dan belajar untuk bisa mengatasi masa transisi ini. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman UMKM semua kuat menghadapi pandemi ini dan kita semua nanti bisa sukses bersama. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Silakan untuk tanya jawab. Saya kembalikan ke Pak Azwa. Monggo Pak Azwa. Siap. Terima kasih. Pasti presentasinya luar biasa. Baik teman-teman semua, kita sekarang buka pertanyaan ya, tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung live lewat video conference ini atau bisa lewat chat untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Coach Iin, Coach SD ataupun teman-teman dari BPK UKM Jakarta Utara. Monggo dipersilahkan.
Nah, silakan ibu-ibu, ibu, bapak, semua peserta Jackpreneur, manfaatkan sebaik mungkin ajang pertanyaan-pertanyaan yang sebanyak mungkin ya. Silakan. Dengar nggak suara? Teman-teman Kasatpel yang mendampingi atau teman-teman pendamping, tolong pesertanya agar proaktif. Mungkin masih malu-malu, silakan. Ada pertanyaan atau semua? Tadi saya bagikan mendapatkan permodalan dan dengan jadi kalau perusahaan persoalan usaha bisa Suaranya nggak jelas. Ya, teman-teman semua, kami masih menunggu pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, pada cukup, tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Bisa batasan 15.000. Itu mah kayaknya routernya ya nggak bagus dia. Ya, halo. Apakah ada pertanyaan? Jadi teman-teman bisa bertanya apapun terkait tips berwirausaha di era pandemi ataupun terkait dengan regulasi dari pemerintah terkait di era pandemi ini. Monggo silakan teman-teman semua. Tadi ada yang bertanya. Jika tidak ada, ya, ada dari Koja. Silahkan Mas Haris.
Ada pertanyaan? Bisa saya wakili bagaimana? Jika tidak ada, mungkin Ibu Kasudin. Iya betul. Karena ini belum Boleh saya bertanya nih dengan Ibu Yati. Halo teman-teman, mungkin teman-teman Kasatpol yang mendampingi bisa disampaikan ke peserta siapa yang mau bertanya. Ibu Yati, saya ingin bertanya Ibu kalau begitu. Silakan, silakan. Ibu Yati ini terkait dengan perizinan nanti apakah ada update terbaru terkait dengan perizinan IOMK atau dengan BRT, mungkin ada update terbaru terkait dengan kondisi pandemi ini karena kan kita tidak diperbolehkan berkumpul ya. Misalnya mau perizinan itu kan ada yang harus berkumpul meskipun sekarang bisa online. Itu apakah ada update terbaru dari teman-teman di Sudin PPK UKM Jakarta Utara terkait perizinan seperti ini, Bu? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aska atas pertanyaannya. Terkait perizinan kebetulan kemarin saya dapat informasi terbaru untuk memudahkan. Kemarin Ibu Kepala Dinas sudah sounding dengan PTSP, kadang-kadang dengan PTSP, dan PTSP sudah bersedia memberikan kemudahan-kemudahan. Artinya nanti ketika ini pelatihan F1, F2, F3, nanti F4-nya akan langsung diberikan, akan langsung diproses seperti itu. Jadi banyak kemudahan. Kalau kemarin kan katanya sulit di P4-nya ya. Tapi ini kedepannya ini banyak diberikan kemudahan oleh PTSP dengan apa namanya, kemarin sebetulnya kami juga sudah dimintain data yang kemarin belum mendapatkan perizinan. Hari ini mungkin ya saya akan kirim ke dinas agar semuanya diberikan, diusulkan untuk segera dapat IOMK-nya. Seperti itu Pak. Jadi lebih mudah insya Allah ke depannya untuk mendapat, karena ini perizinan ini kan sebagai indikator ya, indikator bahwa Jackpreneur itu sudah bisa leluasa, bisa diakui seperti itu ya kalau perizinan itu. Mungkin itu Pak. Atau Pak Pelu bisa menambahkan jawaban saya Pak Pelu? Halo Pak Pelu. Oh no. It doesn't get better, Beck. I'm sorry, mate. It's over. Sherpas are going to go up and drop off the extra oxygen at the South Summit, okay? Pak Pelu. Mana Pak Pelu? Ada. Nah, Pak Pelu bisa menambahkan jawaban saya terkait perizinan? Di suaranya aja. Suaranya Pak Peru. Pak Pelu. Sebelah kiri, Pak. Ya udah Pak Peru. Udah Pak Peru bisa suaranya. Ya. Oke. Ya, silakan Pak Pelu. Jadi pada intinya insya Allah akan ada banyak kemudahan Bu ya untuk teman-teman di UMK terkait dengan perizinan ya. Betul. Betul. Ya, terima kasih Bu. Saya mau bertanya ini kepada para narasumber ini. Jadi kepada Coach Iim, boleh saya bertanya Coach Iim? Ya, silakan Mas Azwa. Coach Iim, dari kurang lebih 20 menit penjelasan terkait dengan tips-tips era berbisnis pandemi ini, kira-kira
langkah awal yang powerful, yang sangat powerful itu sangat powerful Pak ya, sangat powerful, sangat aplikatif untuk teman-teman yang bisa diaplikasikan untuk nge-boost bisnis mereka. Itu apa Pak ya, mungkin dengan bisa kasih kita sedikit konklusi sekaligus closing statement gitu Pak Aim, dari 20 menit tadi mungkin bisa 2 menit, 3 menit, bahwa intinya adalah 1, 2, 3 mungkin seperti itu gambarnya Pak Aim. Boleh kami dikasih konklusi agar lebih jelas kembali Pak Aim, silahkan. Ya, terima kasih Mas Azwa. Jadi tadi sudah saya dan Bu Esti jabarkan tips-tips tentang usaha kita di tengah pandemi ini. Yang pertama buat saya, teman-teman, sekali lagi jangan panik, tapi terus beradaptasi ya. Selalu beradaptasi, melihat peluang-peluang yang ada di tengah pandemi. Mungkin tidak banyak yang kita bisa lakukan secara normal, tapi pasti ada peluangnya. Jadi lihat peluang-peluang itu di sekitar kita. Biasanya ada nggak jauh dari kita, jadi jangan sampai kita hilang. Dan juga pastikan kontak dengan teman-teman terdekat kita ya, dengan para keluarga kita. Jadi ceritakan apapun tentang yang kita produksi, kita jualan apa, sampaikan sehingga mereka tahu dan mereka ingin membeli dari kita. Jadi yang tadi Bu Esti bilang bahwa silaturahim, kalau pasti ada rezekinya. Jadi jangan diam aja, jangan kita menyerah. Jadi sampaikan apa yang kita buat, produksikan apa yang kita jual kepada siapapun orang-orang dekat kita, mereka mau membeli. Jadi kita pasti juga ada kebutuhan-kebutuhan pendapatan, kebutuhan keuangan yang kita harus dapatkan. Nah, Bapak Ibu semua harus kreatif, harus punya inovasi baru di tengah pandemi ini. Jadi jangan putus asa, jangan menyerah begitu aja, tapi terus berupaya. Dan sekarang Bapak Ibu tuh ada di kecamatan-kecamatan, di kecamatan itu ada para pendamping. Jadi para pendamping bisa memberikan pendampingannya terus-menerus ya. Dan kami, Bu Kasudin, siap Bu dengan teman-teman penggerak. Kita punya kelompok 110 kelompok penggerak. Ini baru satu yang kami tampilkan nih, Bu Esti Ginting, Bu Jaki Alatas. Ini dari OKOC Forever, yang OKOC Forever ini udah lebih dari 20 provinsi. Jadi di Jakarta juga paling besar. Bisa memanfaatkan kami, Bu. Nanti Coach Esti bisa menurunkan teman-teman coach-nya, para trainernya ke para kecamatan-kecamatan ya. Nanti bisa membantu para pendamping. Jadi kalau pendamping di setiap kecamatan, misalnya Kecamatan Pademangan, pendampingnya butuh didampingi oleh komunitas OKOC, boleh silakan undang kami akan datang. Nanti teman-teman coach di penggerak akan datang nih, nanti Pak Ismail saya minta tolong untuk mengkoordinir ini. Dan jadi manfaatkan adanya kami, Bu. Jadi kami yang bagus banget. Ya, terima kasih banyak. Siap, Bu. Jadi kami suka membuat dulu namanya coaching klinik ya, coaching klinik di setiap kecamatan. Bisa siap, kami. Siap, Bu Kasidin. Dan kita dulu lagi zaman membantu Pak Anies, Pak Sandi, itu teman-teman seperti Bu Esti Ginting, Pak Ismail ini turun ke wilayah-wilayah untuk pada saat waktu itu pilkada ya. Tapi ini kita disarankan oleh Pak Gubernur, Pak Sandi juga tetap membantu warga masyarakat di DKI Jakarta. Gitu. Iya, terus membantu Pak, terus turunlah. Siap, Bu Kasih iya. Pak Azwa. Siap, Bu Kasih. Ya. Ditunggu Bu Esti dan krunya ya, Bu Esti ya. Siap. Sangat membantu. Siap, Bu. Iya, terima kasih. Nanti saya akan libatkan terus Bu Esti. Siap, Bu. Bu Esti, kita ada program bazar online, nanti tolong dibantuin ya, Bu Esti ya. Boleh, Bu. Siap, nanti hubungi langsung saja, nanti kami bantu. Siap. Caranya.
Coach Esti, mungkin Baik, tadi Pak Im terima sudah kasih. memberikan Terima kasih konklusi banyak. ya dari penjelasan 20 menit yang cukup beragam. Mungkin Coach Esti bisa kasih closing statement sekaligus konklusi terkait materi dari Coach Esti yang tadi disampaikan. Terima kasih, Coach. Baik, terima kasih. Jadi seperti kita tahu sendiri semua, ya kebetulan saya beragama Islam, saya selalu percaya bahwa di tengah kesulitan apapun itu pasti akan ada kemudahan. Jadi teman-teman UMKM, ayo kita bangkit bersama-sama. Jangan khawatir, pandemi ini pasti akan berlalu. Bagaimana kita mensikapi atau menghadapinya tergantung adalah pola pikir yang kita punya, mindset kita. Kalau kita bilang susah, itu pasti susah. Tapi kalau kita bilang, jadi sama-sama kita harus berbasis silaturahim, bahu-membahu, kita bersama-sama ayo bangkit. Karena UMKM sangat tangguh. UMKM kita pasti akan berhasil melewati masa pandemi ini. Terima kasih. Siap, terima kasih Coach Esti, luar biasa. Mungkin terakhir ada dari Ibu Yati untuk menutup acara ini sebagai Kasubdit BPPT Jakarta Utara. Monggo Ibu Yati sekaligus kita menutup acara pada siang pada hari ini. Silahkan Bu. Baik, tapi sebelum buka, Bu. Maskernya buka dulu, Bu. Baik, sebelum ditutup, saya sebetulnya masih penasaran nih dengan peserta acara pada pagi hari ini. Mungkin dari saya absen lagi ya, mulai dari Pademangan mana? Pademangan, Jackpreneur Pademangan. Terima kasih. Ini ya, terima kasih. Enggak bertanya nih pada pagi hari ini, kesempatan yang baik. Ya, Pak Satu siapa? Pak Agung ya. Pak Agung kan di sana. Cukup Ibu. Oke, masih bingung ya? Masih bingung kah? Dan cukup, Bu. Cukup. Oke, baik. Halo? Iya? Cukup? Dari Kelapa Gading, Bu Fani di sana? Cukup? Cukup paham? Apa bingung? Sudah paham apa masih bingung? Suaranya nggak jelas. Ramai sekali ya. Baik, kalau memang mungkin pada kesempatan hari ini, hari pertama kita lakukan pelatihan teman-teman peserta. Masih ada besok kita juga akan lanjutkan lagi hari Rabu, hari Kamis, mungkin minggu ini sampai Kamis ya. Jadi 1 minggu ini ada 3 kali ya kita akan lakukan pelatihan online. Mudah-mudahan seperti saya tadi di saat pembukaan saya sampaikan tidak mengurangi semangat teman-teman peserta dan tidak mengurangi juga mungkin daya serapnya apa yang disampaikan oleh teman-teman narasumber seperti itu. Mungkin hari ini masih bingung kali ya, belum ada pertanyaan. Baik, dari pagi tadi jam 9 kita sudah melakukan acara ini sampai jam sekarang ini jam berapa? Jam 11 ya, jadi kurang lebih ada 2 jam. Insya Allah tidak ada yang tidak manfaat Bu ya, apa yang kita lakukan Insya Allah dicatat menjadi niat baik, menjadi amalan yang baik ya, menjadi ladang amalan yang baik Insya Allah. Apapun yang disampaikan pada pagi hari ini, harapan saya bisa dicerna dan ada manfaat pertemuan atau pelatihan seperti ini. Dan wabil khusus untuk Pak
Iim dan Bu Esti dan teman-teman jajarannya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan tadi saya baru mendengar karena saya orang baru ya Bu ya, mungkin saya kemarin tuh masih belum paham itu apa itu KM, itu job-trainer, saya itu sebetulnya sangat-sangat baru karena background saya itu sebetulnya ngurusin RTH Bu. Ya, Pak Iim, mungkin saya ngurusin RTH tetapi iya, jadi ya mohon maklum juga. Sebelumnya ya? di dinas apa? Sebelumnya? Di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Oh iya iya. Ya, jadi mohon maaf kalau mungkin saya pengetahuannya memang terkait ini masih belajar gitu ya, tapi saya senang sekali. Ya, saya senang. Dulu saya dengan Pak Sandiaga waktu beliau masih jadi wakil gubernur itu dulu ngurusin RTH. Beliau juga luar biasa ya. Saya kenal juga sama beliau ya karena dulu sering ketemu rapat dulu dalam ASEAN Games ya, tapi di bagian RTH-nya saya gitu. Sekarang mungkin ya kaget juga kalau mungkin Bu Ati sekarang ngurusin UKM gitu ya, tapi saya belajar dan ya saya mohon maaf kalau nanti mungkin banyak tanya Pak Iim, banyak tanya Bu Esti dan jajarannya di OKOC ya. Gitu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, walaupun sekarang nanti dalam tanda kutip tidak ada anggaran ya Pak ya, tetap semangat, tetap membantu kami ya Pak ya. Ya Bu ya, tetap semangat. Ya kita niatnya ibadah ya dan membantu teman-teman jangan sampai tadi kembali jangan sampai terpuruk gitu kan perekonomian kita karena UKM ini adalah justru paling depan dan paling tadi disampaikan oleh Ibu bahwa UKM lah ini yang paling kuat sebetulnya. Ketika kita berkreativitas, ketika terjadi pandemi seperti ini, yang sekarang trennya adalah mungkin di makanan atau di tadi beralih trennya ya. Kalau tadi ya jualan ayam bakar tidak ini mungkin seperti disampaikan mungkin beralih ke yang sekarang dibutuhkan adalah masker dan DP dan segala macam itu juga menjadi satu alternatif gitu ya. Jadi istilahnya ibu-ibu nggak kalah kreatif gitu ya Bu ya. Dan orang-orang kita tuh orang-orang Indonesia itu udah tahan banting lah istilahnya gitu ya. Jadi sekali lagi sebelum saya tutup saya banyak ucapkan terima kasih kesempatan dan waktunya yang diberikan dan teman-teman peserta mungkin yang sudah hari ini nggak bisa ikut lagi ya besok ya. Bisa. Kalau mungkin karena materinya mungkin beda, yang silakan ya bisa ikut kembali dan mungkin akan lebih siap lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti disampaikan untuk hari-hari selanjutnya. Baik, terima kasih itu ucapan dari saya sebagai penutup. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih.